إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأوصيكم بشكر الله فإنه يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وأوصيكم بذكر الله ألا إن بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتي السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Jemaah sedang salat jemaah yang semoga dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita sampai pada detik ini 28 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita, memberikan kenyamanan kita untuk beribadah kepada Allah, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketaatan, syukur dan nikmat dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita, dengan apa yang telah Allah mudahkan kepada kita berupa taat. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada pada siang hari ini menjadi hamba Allah yang pandai dalam bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan kita semuanya yang selalu mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sedang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Beliau bercerita tentang orang sebelum beliau dari kalangan Bani Israil. Di situ Rasulullah SAW bercerita bagaimana amal mereka itu Masya Allah, Allah sangat luar biasa. Di antara mereka itu ada yang umurnya 80 tahun, malamnya dia mulai siangnya jihad fisabilillah, la ya'sunallaha ta'ala. Mereka tidak pernah berbuat salah, malah perintah Allah, tidak pernah berbuat dosa walaupun seperti mata. Bukan main sehingga para sahabat membuat cerita Rasulullah SAW. Umurnya 80 tahun, malamnya dia mulai, siangnya jihad fisabilillah, tidak pernah berbuat dosa walaupun seperti mata. Maka para sahabat tertunduk, sedih, lesu mendengar cerita dari Rasulullah SAW. Karena para jemaah yang sudah dirahmati Allah, umur kita itu kadang-kadang tidak nyampe 80. Kata Rasulullah SAW, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu tidak lebih dari 60 sampai 70. Kalaupun ada yang diberikan lebih, Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus untuk kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula malam-malam kita itu lebih banyak tidurnya daripada ibadahnya. Siang kita sudah mencari rezeki, mencari nafkah. Kadang banyak khilaf, salah dan dosa di antara kita. Maka mendengar kesedihan itu, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat kasih sayang yang sangat besar kepada umat ini, turun Jibril membawa ayat yang menyenangkan para sahabat pada saat itu. Turunlah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa malam qadar itu? Lailatul qadri khairun min alfi syahr.
malam Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita ada yang dipanjangkan umurnya 80 tahun, Lailatul Qadar lebih baik daripada 80 tahun. Karena Allah ingin menyampaikan bilangan bilangan 1000 di dalam bahasa Arab itu adalah bilangan yang paling tinggi. Seakan-akan Allah SWT menyampaikan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada hitungan-hitungan yang tidak dapat kiranya manusia itu menghitung. Maka jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qadar yang artinya adalah mulia. Kalau ada orang Arab itu mengatakan ada seseorang itu memiliki kemuliaan, mereka akan mengatakan fulan dzul qadar. Orang itu penuh dengan kemuliaan. Tapi begitu malah disambungkan dengan kata qadar, Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia. Kenapa malam Lailatul Qadar itu sangat mulia? Karena kalau siangnya di sepanjang tahun ada siang yang sangat mulia, yaitu adalah siang di tanggal 9 Dzulhijjah ketika saudara kita berdoa bermunajat kepada Allah di padang Arafah, kemudian kita yang berada di tanah air yang tidak bisa membersamai mereka, kita ikut melaksanakan puasa Arafah. Kita berusaha dalam mati walidayah yang puasa Arafah itu pahalanya akan diampuni dosa yang sebelumnya setahun yang lalu, kemudian juga diampuni dosanya setahun yang akan datang. Tapi ketika malam yang mulia itu adalah malam Lailatul Qadar. Yang kedua jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Qadar itu artinya sempit. Ujra alaihi rizquhu wa yaqulu rabbi ahan. Orang yang disebutkan oleh Allah itu rezekinya. Maka Lailatul Qadar itu disebut juga malam yang sempit. Kenapa malam itu sempit? Maka kalaulah malaikat itu diciptakan dalam bentuk fisik, maka dunia ini pada malam Lailatul Qadar akan penuh dengan malaikat yang mereka turun pada malam itu memenuhi bumi untuk apa? Satu, mereka bersujud, mereka berzikir kepada Allah. Yang kedua, mereka memenuhi ampunan, memberikan ampunan kepada orang-orang yang beribadah pada malam hari itu. Maka pada malam Lailatul Qadar penuh malaikat yang berdesak-desakan di langit dunia, mereka beribadah kepada Allah dan memberikan ampunan kepada orang yang beribadah di dalamnya. Yang sekarang dia hatta matla'il fajr. Kalau kita lihat ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu, tadinya malaikat tadinya matahari tidak terlalu menyengat. Karena apa? Cahayanya kalah dengan cahaya malaikat yang salam dia hatta matla'il fajr. Malaikat yang berakhir kembali kepada pangkuan Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya fajar. Jemaah yang seperti yang Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, qadar yaitu artinya takdir. Kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu sudah Allah tetapkan takdirnya. Dan takdirul azizil ghaffar, itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yufridu fi kulli amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar malam ditetapkannya segala takdir. Takdir secara global sudah Allah tetapkan jauh 10.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi di lauhul mahfuz. Sedangkan takdir tahunan Allah tetapkan ketika malam Lailatul Qadar, malam yang akan merubah kehidupan seseorang. Maka jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Nabi mengatakan taharru Lailatul Qadri di ashril awakhir min Ramadan. Masih ada sisa 1 hari, 2 hari di akhir bulan Ramadan ini. Marilah kita memperbanyak amalan kita. Nabi mengatakan kalau 10 terakhir di bulan Ramadan itu Nabi al-Qadar ahlahu membangunkan keluarga, istrinya, anak-anaknya, ayo bangun beribadah kepada Allah. Kemudian syaddan izarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Beliau memutus mata rantai dunia untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan meninggalkan apa yang sebenarnya boleh kita lakukan, tapi untuk mengabdi kepada Allah kita tinggalkan malam itu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin Ramadan tahun depan masih ada, mungkin Lailatul Qadar tahun depan masih ada, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah masih ada kita pada malam itu?
tidak perlu dijawab dengan kata-kata, khususnya dalam perjalanan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafah. Terima kasih dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah, menunjukkan pandangan kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Apa yang menjadi hajat-hajat kita, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memenuhinya, dan apa yang menjadi keinginan kita, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.